Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sekalian. Kali ini Bincang Santai saya akan menghadirkan anggota KPU Provinsi Jawa Timur, yaitu Mbak Rohani. Kita akan berbincang seputar persiapan pelaksanaan pilkada langsung di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur di masa pandemi. Langsung saja saya sapa Mbak Rohani. Assalamualaikum Mbak Rohani. Waalaikumsalam Mas Nurdin. Ya, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, Mas Nurdin gimana? Sehat ya, ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Ya, Mbak Rohani, ini kan Heeh. di Jawa Timur, kabupaten kota di Jawa Timur itu kan ada sekitar 19 ya Hmm. yang sedang Hmm. langsung. Nah, ini apa tahapan yang sudah dilakukan apa saja nih, Mbak? Sekarang ini. Jadi hari ini Mas, ini sudah hampir triwulan kedua ya. Jadi sudah hampir 6 bulan kita menjalankan kegiatan tahapan. Jadi diawali dengan bulan Desember, Januari, Februari, kemudian Maret sempat ditunda 3 bulan ya, kemudian dimulai lagi bulan Juni, Juli, Agustus. Ini sudah sebentar lagi. Ya, jadi ini sudah hampir separuh etape kita jalankan. Nah, tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan hari ini yang terakhir adalah pembentukan PPDP untuk badan ad hoc. Jadi untuk badan ad hoc, pembentukan PPK sudah selesai, sekretariat PPK sudah selesai, pembentukan PPS sudah selesai, pembentukan sekretariat TPS juga sudah selesai, dan yang terakhir kemarin adalah pembentukan PPDP, petugas pemutakhiran data pemilih. Jadi di Jawa Timur ada sekitar 48.464 PPDP. Jadi basisnya satu PPDP itu melakukan pencocokan penelitian untuk satu TPS. Itu sudah selesai terbentuk kemarin, terakhir di tanggal 14 Juni. Nah, 14 Juli sudah terbentuk. Tanggal 15 Juli kita mulai coklit, mulai pencocokan dan penelitian. Nah, itu untuk badan ad hoc. Sementara nanti untuk KPPS baru akan dilakukan pembentukannya tanggal 1 Oktober dimulai ya. Itu untuk badan ad hoc. Jadi dukungan penyelenggara di tingkat kecamatan, tingkat desa, bahkan di tingkat TPS itu sudah hampir sebagian besar sudah terlaksana. Kemudian terkait dengan tahapan pemutakhiran data pemilih, hari ini coklit sudah berjalan, ini sudah hari ke-14, jadi selama 30 hari, nanti akan berakhir di tanggal 23 Agustus. Nah, 23 Agustus. Nah, pencocokan dan penelitian data pemilih ini penting untuk dijadikan sebagai raw material atau bahan dasar penetapan DPS, daftar pemilih sementara. Nah, dari daftar pemilih sementara nanti akan diumumkan, ada masukan dari masyarakat, ada perbaikan, baru kemudian nanti akan ditetapkan hasil perbaikannya menjadi DPT, daftar pemilih tetap. DPT itu pun tidak berhenti sampai di situ urusan daftar pemilih, karena nanti KPU juga masih harus memfasilitasi pemilih yang pindah milih. Jadi dia yang tidak bisa menggunakan hak pilih pada saat 9 Desember 2020 di TPS yang sudah ditentukan, maka dia juga harus difasilitasi penggunaan hak pilihnya di TPS lain. Tentunya dengan mekanisme dan prosedur yang sudah diatur. Itu terkait dengan data pemilih. Kemudian terkait dengan tahapan pencalonan. Nah, tahap pencalonan itu diawali dengan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan bagi KPU Kabupaten Kota yang memang ada calon perseorangannya. Nah, dari 19 KPU Kabupaten Kota di Jawa Timur, itu ada 6 daerah yang memang ada penyerahan calon dukungan perseorangan pada sekitar akhir Maret kemarin ya, itu penyerahannya, dan hari ini sudah rekap penelitian faktual sudah selesai, hari ini sudah selesai pleno terbuka dalam rangka rekapitulasi dukungan calon perseorangan. Nah, 6 daerah di Jawa Timur yang ada calon perseorangannya itu adalah di Jember,
kemudian Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Nah, dari 6 KPU Kabupaten Kota yang ada calon perseorangan ini, 2 daerah pada saat pleno terbuka rekapitulasi sudah dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan sehingga tidak perlu ada perbaikan. Berapa, Yaitu di Pak? Jember dan Berapa kabupaten? Kenapa? Berapa kabupaten yang memenuhi syarat? Ya, yang memenuhi syarat ada 2, 2. yaitu Jember dengan Lamongan. Hmm. Sedangkan yang 4 itu harus melalui perbaikan. Nah, untuk 4 yang perbaikan ini ada di Kota Blitar, Malang Kabupaten, ya, kemudian ada di Surabaya Kota, sama Sidoarjo. Nah, ini nanti dipastikan dulu apakah mereka telah menyerahkan syarat dukungan perbaikan, kemudian kita cek kembali, kita hitung, kita lakukan verifikasi secara administrasi, dilanjutkan verifikasi faktual, baru nanti ditetapkan apakah memenuhi syarat minimal dukungan, gitu ya, yang perbaikan dan juga ditambah akumulasi yang sudah diserahkan di awal. Itu untuk syarat dukungan bakal calon perseorangan. Nah, sementara untuk kegiatan pencalonan, pendaftaran itu dimulai 4, 5, dan 6 September 2020. Nah, itu sudah mulai masuk pencalonan, baik pencalonan dari calon perseorangan maupun calon dari partai politik. Nah, pencalonan ini nanti akan berakhir di 23 September 2020, di mana pada tanggal itu adalah merupakan tanggal penetapan paslon yang memenuhi persyaratan, yang dinyatakan memenuhi syarat, dan juga akan mulai dilakukan pengundian nomor urut. Nah, jadi pencalonan itu nanti tahapan-tahapan krusialnya memang mulai akan berlangsung di bulan September, mulai tanggal 4 sampai tanggal 6 itu pendaftarannya, dan penetapannya tanggal 23 September, sedangkan undian nomor urut itu akan dilaksanakan pada tanggal 24 September. Nah, 3 hari setelah penetapan nomor urut ini, maka akan dilakukan kegiatan kampanye, yaitu mulai tanggal 26 September sampai 5 Desember, selama 71 hari. Nah, setelah kegiatan kampanye selesai, masa tenangnya akan berlangsung 3 hari di tanggal 6, 7, dan 8 Desember. Kemudian tanggal 9 Desember masuk hari dan tanggal pemungutan suara. Nah, setelah tanggal pemungutan suara berlangsung, akan mulai dilakukan rekapitulasi secara berjenjang di tingkat kecamatan, dan sampai di tingkat kabupaten kota untuk pemilihan bupati, wali kota, sedangkan untuk yang gubernur akan dilanjutkan sampai rekap di tingkat gubernur. Nah, ini gambaran keseluruhan kegiatan tahapan pemilihan tahun 2020 pasca penundaan kemarin, ya. Jadi yang sebelumnya 23 September, hari ini hari tanggal pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Ya. Ada hal yang berbeda di kegiatan pemilihan tahun 2020 ini dengan pemilihan maupun pemilu-pemilu yang sudah pernah dilaksanakan. Bedanya di mana? Karena pemilihan tahun 2020 dilaksanakan dalam suasana bencana non-alam COVID-19. Tentunya, di samping prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, KPU telah menambahkan satu prinsip di dalam kegiatan pemilihan tahun 2020 sebagaimana diatur di dalam Peraturan KPU nomor 6 tahun 2020, yaitu prinsip kesehatan dan keselamatan dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, jadi di semua tahapan dan kegiatan pemilihan itu wajib menjalankan prinsip kesehatan dan keselamatan. Itu Mas Nuruddin, gambaran terkait dengan tahapan yang hari ini sedang berjalan. Ya, Mbak Rohani, ini terkait dengan verifikasi faktual yang dilakukan untuk calon perseorangan ya di 6 tadi, kabupaten kota.
itu di 4 kabupaten yang belum memenuhi syarat itu rata-rata apa, Mbak? Kekurangannya karena faktor apa itu? Ya, dari segi jumlah mereka memang tidak mencukupi ya. Dari segi jumlah syarat minimal dukungan memang tidak mencukupi, sehingga mereka harus melakukan perbaikan. Nah, jumlah perbaikannya ini adalah sejumlah 2 kali lipat jumlah kekurangan dia. Jadi misalnya syarat minimal dukungan 10.000. Kemarin di tahap penyerahan pertama yang dinyatakan memenuhi syarat dia hanya 5.000. Maka pada masa perbaikan dia harus menyerahkan 2 kali 5.000 ya, berarti 10.000. 10.000 diserahkan, kemudian dilakukan penelitian kembali oleh KPU, baik penelitian administrasi maupun penelitian faktual. Nah, ini verifikasi faktual itu kan ke lapangan, itu kan petugas di lapangan itu, PPS atau petugas yang apa namanya itu langsung memenuhi datang ke rumahnya masing-masing atau dikumpulkan pada satu tempat, Mbak? Rata-rata yang Ya, jadi mekanismenya, Mas, yang melaksanakan verifikasi secara faktual itu adalah PPS, Panitia Pemungutan Suara, PPS di tingkat desa, atau PPS dapat membentuk tim peneliti di tingkat desa masing-masing ya, petugas peneliti. Kemudian mekanismenya mereka mendatangi satu persatu nama pendukung untuk mencocokkan data administrasi yang disampaikan di dalam formulir dukungan. Apakah benar yang bersangkutan mendukung bakal calon pasangan calon perseorangan. Apabila pendukung tidak bisa ditemui, jadi kita sudah datang ke rumah yang bersangkutan tidak ada, maka harus dikoordinasikan dengan LO atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk kemudian nanti mereka dikumpulkan di dalam satu waktu di satu tempat berdasarkan koordinasi dengan tim penghubung. Nah, apabila sampai dalam batas waktu 3 hari sejak mereka dikumpulkan itu mereka tidak juga datang, maka kita akan koordinasikan kembali dengan tim penghubung atas dasar apa ketidakhadirannya dia, ataukah mereka memang menyatakan tidak mendukung pasangan calon tertentu. Jadi seperti itu mekanisme yang diatur di dalam peraturan KPU terkait dengan pencalonan. Ya. Nah, di dalam masa pandemik ini bisa jadi seorang pendukung itu terkonfirmasi positif COVID misalnya ya, sehingga tidak bisa ditemui, maka diatur mekanisme melakukan verifikasi faktual itu menggunakan teknologi informasi. Misalnya bisa dengan melakukan video call gitu ya kepada yang bersangkutan, disaksikan dengan teman-teman Panwas yang mengikuti kegiatan pengawasan verifikasi faktual seperti itu. Petugas penelitian lapangan itu melibatkan RT RW, Mbak ya? Yang dibentuk oleh Tidak. Jadi ini dibentuk oleh PPS, tidak harus RT RW. Kecuali untuk yang PPDP ya, PPDP itu bisa dari pengurus RT RW. Kalau PPDP ya, petugas pemutakhiran data pemilih, jadi memang diprioritaskan pengurus RT RW yang memang mengetahui warga tempat. Tapi kalau untuk petugas peneliti verifikasi faktual itu tidak ada persyaratan seperti itu. Karena untuk mempertimbangkan aspek tadi prinsip keselamatan dan kesehatan, ketika verifikasi faktual itu sebenarnya kan yang paling tahu kondisinya itu kan RT RW ya, kondisi di lapangan, apakah misalnya yang bersangkutan itu positif COVID atau yang lain. Kita bisa mengkoordinasikan sebenarnya dengan RT RW, tapi memang untuk petugas peneliti dukungan ini tidak melibatkan RT RW secara langsung. Tapi biasanya teman-teman PPS bisa berkoordinasi dengan RT RW setempat terkait dengan informasi apakah pendukung ini terkonfirmasi COVID dalam kondisi isolasi atau tidak, seperti itu, Mas. Tapi KPU koordinasi dengan Satgas COVID di masing-masing daerah ya untuk melihat peta kerawanannya ya. Oh iya, nanti terutama nanti di masa kampanye. Jadi hal yang menarik nanti di masa kampanye itu adalah
Kampanye metodologinya tetap tidak ada perubahan, boleh dengan tatap muka, boleh dengan rapat umum, boleh dengan pertemuan terbatas di dalam ruangan, tetapi ada persyaratannya di sana. Salah satunya adalah status kondisi di satu daerah terkait dengan kondisi COVID itu harus mendapatkan keterangan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah gugus tugas penanganan COVID di masing-masing daerah. Nah, jadi apabila gugus tugas menyatakan ini daerah sudah hijau, gitu ya, maka boleh dilaksanakan kampanye terbuka di sana. Tetapi apabila pihak berwenang dalam hal ini pemerintah daerah maupun gugus tugas menyatakan ini daerahnya masih sangat merah, sehingga tidak bisa dan tidak dimungkinkan melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk tatap muka, ya berarti di sana tidak diperkenankan untuk melaksanakan pemilihan dalam bentuk kampanye dalam bentuk pertemuan terbuka. Jadi seperti itu. Jadi hal yang menarik sekarang ini bahwa di dalam setiap kegiatan tahapan itu memang kita harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan maupun tim yang menangani COVID, terutama untuk fasilitasi kesehatan, Mas. Jadi kalau kita ada pertemuan, untuk kondisi-kondisi yang emergensi perlu penanganan, itu nanti pihak kesehatan bisa memfasilitasi kita. Jadi seperti tadi, terutama untuk yang di kampanye ya, kampanye itu memang sudah ada rambu-rambu tertentu terkait dengan penyelenggaraan kegiatan. Jadi harus dengan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menetapkan status kesehatan di masing-masing wilayah. Itu tahap kampanye ya? Pada tahap kampanye. Itu pada tahap kampanye ya? Berarti nanti di situ kan harus apa? Ketika tatap muka langsung bisa terbatas dan seterusnya, berarti kan harus ada protokol kesehatan dan seterusnya, itu diatur dalam PKPU nomor 6 ini ya? Iya, jadi tidak hanya kampanye. PKPU nomor 6 tahun 2020 itu mengatur hampir di seluruh kegiatan tahapan yang merupakan titik kritis penyebaran COVID-19. Itu diatur bagaimana protokol kesehatannya. KPU melihat ada 4 titik rawan atau titik kritis penyebaran COVID di dalam kegiatan tahapan, yaitu kegiatan yang bersifat tatap muka, meskipun jumlahnya terbatas, kemudian kegiatan mengumpulkan orang dalam jumlah yang terbatas, kegiatan penyerahan dokumen atau perlengkapan secara fisik yang memang tidak bisa dilakukan secara daring, dan kemudian kegiatan di dalam ruangan. Nah, ini 4 titik kritis penyebaran COVID-19 yang sudah diantisipasi oleh KPU. Misalnya untuk kegiatan tatap muka, hari ini teman-teman PPDP itu melakukan tatap muka dengan pemilih dalam rangka pencocokan dan penelitian data pemilih. Nah, itu juga menjadi perhatian bagaimana penerapan protokol kesehatannya. Kemudian tatap muka yang kedua ketika PPS harus melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan, itu kan juga ada tatap muka. Kemudian misalnya nanti KPPS dalam melayani pemilih di TPS itu merupakan juga kegiatan tatap muka. Nah, jadi kegiatan-kegiatan tatap muka antara penyelenggara dengan pemilih, dengan peserta, itu semua diatur protokol kesehatannya. Bahkan PPDP sebelum mereka menjalankan tugas pencocokan dan penelitian, mereka diwajibkan untuk mengikuti tes rapid test terlebih dahulu untuk memastikan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi sehat sebelum bertugas. Seperti itu. Gitu ya, rapid test ya. Ya. Berarti kalau petugas itu rapid testnya reaktif gitu, berarti tidak boleh turun ke lapangan ya? Ya, mereka diistirahatkan, Pak, kemudian diganti kalau untuk PPDP. Jadi kalau untuk PPDP, apabila terkonfirmasi atau hasil rapid testnya dia reaktif, maka terkonfirmasi positif atau hasil ininya reaktif, maka dia
harus diganti untuk yang PPDB. Kalau Ganti, PPS, diusulkan kembali. Tapi kalau PPS dan PPK yang berdasarkan hasil rapid test dia reaktif, maka dia harus menjalani isolasi secara mandiri selama 14 hari, kemudian nanti dites kembali, setelah dites kembali sampai hasilnya negatif atau dia sudah non reaktif, baru dia boleh menjalankan tugas kembali. ya. Nah, jadi pemeriksaan kalau selama ini memang masih dalam bentuk rapid untuk di KPU, meskipun hari ini rapid sudah mulai diperdebatkan kembali terkait dengan ini ya, tapi belum ada perubahan kebijakan memang di kami untuk sementara masih menggunakan rapid. Seperti itu, Mas Nuruddin. Ya, berarti nanti kan ketika debat publik yang dilakukan oleh KPU, berarti kan sangat ketat nanti ya, peserta yang ikut misalnya dibatasi gitu ya, ruangannya. Betul. Jadi untuk debat publik ini menarik karena memang mungkin sudah tidak lagi seperti yang kemarin-kemarin. Jadi beberapa ketentuan terkait dengan protokol kesehatan pada saat acara debat publik yang diatur di PKPU nomor 6 tahun 2020, yaitu yang pertama diselenggarakan di studio, lembaga penyelenggara publik, atau di tempat lainnya itu boleh. Kemudian hanya dihadiri oleh pasangan calon, anggota tim kampanye dalam jumlah terbatas, dan KPU sebagai penyelenggara, serta Bawaslu. Jadi memang dalam jumlah terbatas. Kemudian tidak menghadirkan undangan, penonton, atau pendukung. Kalau dulu kan rame-rame mereka bisa mengikuti, ya. Hari ini tidak diperkenankan, jadi tidak menghadirkan undangan, penonton, maupun pendukung. Kemudian yang keempat adalah menerapkan secara ketat protokol kesehatan, ya. Dan yang kelima, siarannya dapat dilakukan secara tunda oleh lembaga penyiaran publik. Nah, ini. Jadi ini beberapa ketentuan terkait dengan debat publik yang harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, jadi bahkan nanti untuk kegiatan pencalonan misalnya pada saat pendaftaran calon, itu kan biasanya kalau dulu rame-rame tuh banyak yang nganter ke kantor gitu ya. Hari ini sudah tidak diperkenankan. Bahkan yang memasuki ruangan pun nanti ruangan pendaftaran juga harus disesuaikan dengan kapasitas ruangan. Jumlah Bawaslu-nya yang masuk harus dibatasi cuma 2 orang. Tim kampanyenya juga dibatasi, parpolnya juga dibatasi. Nah, untuk memberikan akses publik terhadap proses kegiatan pendaftaran, KPU nanti dihimbau untuk melakukan live streaming kegiatan pendaftaran supaya bisa diikuti pihak yang dari luar, seperti itu, Mas. Oh iya. Ini untuk menghindari peserta untuk menghindari pertemuan, mengumpulkan orang dalam jumlah yang besar. Oke, Mbak. Ini tahapan yang paling krusial lagi, yang saya kira langsung bertatap muka itu kan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS nanti pada tanggal 9 Desember. Nah, itu gimana, Pak? Apa misalnya masuk itu harus pakai cuci tangan misalnya gitu. Kemudian protokol-protokol yang diterapkan nanti di TPS? Oke. Jadi untuk kegiatan di TPS selama ini sudah diberikan rambu-rambunya. Yang pertama memang standar protokol kesehatan seperti cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu menjadi hal prinsip ya. Nah, itu sebabnya seluruh kegiatan di TPS nanti pada saat pemilih datang ke TPS itu kita akan menyediakan cuci tangan di sana. Nah, jadi pengadaan logistiknya sekarang sudah tidak hanya pengadaan logistik untuk urusan teknis ya, tetapi untuk dukungan protokol kesehatan itu juga ada, seperti penyiapan bak air, sabun ya untuk cuci tangan. Kemudian kalau misalnya tidak dimungkinkan, tidak ada air atau ketersediaan airnya terbatas, ya berarti disiapkan hand sanitizer di sana. Tisu mungkin ya. Nah,
Nanti setelah hand sanitizer, kemudian masker. Jadi prinsip seluruh pemilih yang datang ke TPS itu wajib pakai masker. Nah, kemudian sebelum memasuki TPS, mereka juga akan dilakukan pengukuran suhu tubuh menggunakan termogan. Itu yang melakukan siapa, Mbak? Itu yang melakukan siapa? KPPS yang berapa itu? Apa dia nanti bisa jadi kan ada petugas ketertiban TPS ya, Pak. Ya, bisa jadi kita memberdayakan petugas Limas untuk melakukan pengukuran suhu tubuh. Karena memang secara eksplisit belum diatur tambahan-tambahan tugas di luar yang kemarin sudah dijalankan ya. Halo? Ya. Berarti mohon maaf, Mbak. Berarti nanti KPU itu menyiapkan masker di masing-masing TPS, Mbak ya? Jadi kalau himbauan kami ya, pemilih sebelum datang ke TPS itu mereka secara mandiri menggunakan masker. Karena masker hari ini kan tidak hanya untuk keperluan kegiatan ke TPS ya, hampir setiap aktivitas kita sehari-hari memang sudah harus menggunakan masker. Nah, tapi apabila nanti ditemukan pemilih yang datang ke TPS tidak menggunakan masker, KPU akan menyediakan masker itu. Oh gitu ya. Jadi kan ini soal membangun kesadaran personal ya Mas, tidak hanya urusan kita menyiapkan logistiknya saja, tetapi kita sangat menghargai ketika memang pemilih itu sudah sadar, begitu dia beraktivitas di luar rumah, mereka sudah harus mengenakan masker. Kalau toh misalnya dia tidak mengenakan masker, maka kami sebagai penyelenggara akan menyiapkan masker itu. Tapi kan setelah mereka harus dipastikan, Mbak. Kesediaan masker kan harus dipastikan. Apakah sejumlah ada di tempat kami ada. Ada, cuman memang jumlahnya nanti apakah pengadaannya sejumlah pemilih atau tidak. Karena kalau misalnya sejumlah pemilih pun padahal nanti mereka datang sudah menggunakan masker, kan nanti juga akan tersisa banyak. Nah, seperti itu. Jadi, efisiensi seperti itu juga harus kita pertimbangkan. Karena sekali lagi, masker itu menjadi kebutuhan personil di seluruh aktivitas kegiatan. Tapi bukan berarti tanpa masker kemudian kita menghalangi atau menghambat seseorang untuk menggunakan hak pilih. Jadi itu yang kita antisipasi. Tetap kita siapkan apabila memang dibutuhkan. Gitu ya. Jadi nanti kira-kira apa sudah ada persamaan persepsi dengan Bawaslu, terutama Panwas lapangan di tingkat TPS. Saya khawatir ketika ada masyarakat yang menggunakan pilih di TPS nggak pakai masker, disuruh pulang misalnya, diusir, suruh itu gimana, Pak? Kan ini penting juga. Ya, mesti harus ada koordinasi ya. Tentunya teman-teman Bawaslu sebelum melakukan pengawasan, dia juga mempelajari bagaimana pengaturan regulasinya di PKPU. Nah, jangan sampai mereka melakukan tindakan melampaui kewenangan. Jadi seperti halnya Bawaslu itu kan upaya preventif pencegahan itu kan disarankan sebelum mengambil tindakan untuk penegakan terhadap satu pelanggaran. Nah, misalnya saja sekarang petugas PPDP kami keliling lupa enggak pakai face shield misalnya. Nah, teman-teman Bawaslu juga wajib mengingatkan, loh ini sarung tangannya ketinggalan atau belum dipakai atau face-nya belum dipakai. Saya pikir secara etika kelembagaan itu harus disampaikan terlebih dahulu sebelum kemudian memutuskan itu bagian dari pelanggaran. Demikian juga dalam aspek untuk melayani pemilih di TPS. Kalau misalnya mereka tidak menggunakan masker, ya tentunya ditanya, Bapak Ibu kenapa enggak pakai masker? Ya kan? Apakah masih ada di kantong sakunya, belum dipakai, atau dia enggak punya? Itu kan pendekatan-pendekatan humanis seperti itu perlu kita lakukan. Nah, baru kalau memang tidak membawa masker, ya disarankan saja langsung ke petugas supaya nanti difasilitasi maskernya. Ya, saya pikir ini soal bagaimana etikat baik kita untuk bisa memfasilitasi pemilih, tapi dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ya. Baik, terus berikutnya, Mbak,
ketika di TPS itu nanti ada tetap mencelupkan tangan di mana? Apa alat coblosnya, Mbak? Gimana, Mbak? Alat coblosnya? Jadi Belum sana. gini, KPPS itu nanti akan menyediakan sarung tangan sekali pakai untuk digunakan pemilih. Oh gitu. Nah, kenapa pemilih harus menggunakan sarung tangan sekali pakai? Karena pemilih nanti akan memegang surat suara. Nah, Pemilih akan menggunakan alat alat coblos juga di coblos. sana, gitu ya. Sehingga ketika dia sudah memegang dan menggunakan surat suara, alat coblos, nanti sarung tangannya bisa dibuang, kemudian dia baru diberikan tetesan tinta, ya, Oh gitu. tetes tinta Tetap baru keluar. tetap tinta Jadi tetap ya. bukan lagi dicelup ya Oh sekarang. gitu. Bukan lagi dulu. Karena kalau dicelup nanti kan satu tinta bisa jadi digunakan untuk banyak orang, Pak. Ya, ya Nah, betul, betul, bahkan betul. urusan misalnya nanti di spray, di ini ya disemprot atau ditetes itu memang hari ini masih belum diputuskan, tetapi upaya untuk menghindari kontak Kontak. secara bersama dalam satu wadah tinta itu sudah dipertimbangkan oleh KPU. Ya, ya, ya. Sehingga kan eh, ketika cuci tangan berarti kan bisa diberikan apa tadi ya, diberikan apa sarung tangan, berarti kan gitu ya calon pemilih nanti ya, sarung tangan. Kalau cuci tangan kan di awal Di ya awal ya. dia. Jadi cuci tangan atau Ya. pakai hand sanitizer, dipastikan pakai masker, diukur suhunya, Ya. baru kemudian dia difasilitasi sarung tangan masuk ke TPS untuk menerima surat suara, masuk ke bilik untuk menggunakan hak pilih, dilipat, dimasukkan, nah baru kemudian akan dilakukan ditetesi spray. Jadi tempat sampah pun juga dialokasikan Siapkan. untuk kegiatan di TPS untuk Ya, ya. menampung limbah atau ini ya sarung Ya, ya. tangan bekas pakai Bekas. sekali pakai. Sehingga memang pada tahap pemungutan dan penghitungan suara nanti cukup banyak logistik tambahan dan protap yang tambah juga, Mbak ya, dengan kondisi COVID ini. Ya, betul. Memang cukup banyak ini ya, terutama Tambahan, ya. APD alat pelindung diri bagi penyelenggara, tidak hanya bagi penyelenggara, tetapi juga bagi pemilih, Pemilih. bagi saksi Ya. nanti yang ada di TPS, teman-teman pengawas juga, gitu kan. Ya. Nah, seperti itu. Oh ya, berarti nanti PPDB ini yang sudah berjalan dan petugas KPPS nanti pakai penutup itu ya, mata juga berarti Pak ya, selain masker dan sarung Face tangan. it, Semua. Semua. ya, ya. Ya, ya. Termasuk juga Mbak nanti tempat duduknya, berarti kan di dalam TPS dibatasi berarti kan? Betul, Pak. Jadi kita sudah mulai merancang bagaimana supaya tidak terjadi penumpukan orang di dalam satu TPS. Bisa jadi nanti di dalam surat undangan pemilih datang ke TPS itu kita bagi alokasi waktunya gitu ya, supaya tidak terjadi penumpukan di TPS. Oh gitu ya. Baik, saya kira menarik ini beberapa pilkada di masa pandemi ini. Saya kira itu Mbak Rohani, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan Mbak bagi masyarakat yang 19 kabupaten kota yang sedang melaksanakan pilkada. Silakan Mbak. Ya, Buahnya. jadi pemilihan di tahun 2020 ini merupakan tantangan terbesar bagi kita semua, tidak hanya penyelenggara, tetapi juga pemilih, peserta, dan seluruh pihak yang terlibat. Karena prinsip kesehatan dan keselamatan itu menjadi prioritas utama. Oleh karenanya, disiplin menjalankan protokol kesehatan itu untuk pencegahan penularan COVID-19 tidak hanya berlaku bagi kami penyelenggara, tetapi juga berlaku bagi pemilih, bagi peserta, dan semua pihak yang terlibat di dalam kegiatan pemilihan. Jadi mari sama-sama kita berkomitmen melindungi diri kita dan keluarga, juga melindungi orang-orang di sekitar kita dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Yeah. Saya kira itu Mbak, terima kasih atas waktu berkenan bincang santai di channel saya di tengah kesibukan. Iya, matur nuwun ugi Mas Nurudin. Selamat beraktivitas kembali ya. Mudah-mudahan manfaat diskusinya. Ya, mudah-mudahan manfaat bagi pemilih kita dan masyarakat yang menyaksikan. Terima kasih Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sampai jumpa pada perbincangan berikutnya. Bye-bye. Oke, terima kasih. Yeah.